Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Pak Dirjen, mengenai publisher right yang sudah kita bahas sebelumnya, memangnya regulasi tentang publisher right ini sejatinya apa dan tujuan utamanya ini yang ingin dicakup apa, Pak Dirjen? Iya, jadi publisher right ini akan mengatur ya kerjasama ataupun tanggung jawab ya kerjasama. Jadi begini, platform digital seperti Google, Facebook, YouTube begitu itu harus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan media di Indonesia ya untuk terciptanya jurnalisme yang berkualitas begitu. Jadi tujuan adanya publisher right ini adalah untuk menciptakan atau membangun ekosistem bisnis media yang sehat. Bisnis media selama ini dengan kehadiran platform digital dirasakan tidak sehat, tidak adil, tidak berimbang. Contohnya tadi 60% iklan itu dinikmati oleh platform digital global. Nah, dengan adanya publisher right ini maka akan diatur ya seperti apa ekosistem bisnis media ataupun kerjasama di antara platform global dengan media di Indonesia begitu. Nah, tetapi dalam pengaturan ekosistem atau pembentukan ekosistem bisnis media yang baik ini, kita juga harus mengedepankan prinsip kebebasan pers. Ya, karena di dalam publisher right itu judulnya ya itu ada untuk jurnalisme berkualitas. Jadi ini kan terkait dengan aspek jurnalistik ya walaupun yang nanti akan diatur sebetulnya adalah aspek bisnisnya, ya aspek ekonominya bukan aspek persnya. Ya jadi tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem bisnis yang sehat atau istilahnya ini kita menciptakan fair playing field. Ya, fair playing field. Jadi adanya kompetisi yang sehat begitu, kompetisi yang berimbang, tidak boleh ada yang mendominasi begitu. Kira-kira seperti itu tujuan dari adanya publisher right ini. Ya, berarti secara garis besar bahwa substansi dari rancangan Perpres tersebut nantinya akan berisi mengenai kewajiban platform digital bekerja sama dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas Betul. serta pelaksanaan Perpres begitu ya Pak Dirjen ya. Iya, Dan kita betul, betul. Ya. kita juga sepakat bahwa memang regulasi ini sangat penting begitu bagi ekosistem pers. Namun sebenarnya bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan pers ini dengan kepentingan platform digital yang juga sebenarnya memiliki kepentingan sendiri, Pak Dirjen. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Iya, jadi ya itu dengan kerjasama tadi, dengan kerjasama. Kalau kerjasama kan posisi orang yang bekerja sama ini, pihak-pihak yang bekerja sama ini kan harus setara, harus seimbang. Ya tidak boleh ada yang mendominasi. Kalau ada yang mendominasi itu namanya bukan kerjasama ya, tapi charity atau apa ya, menyumbang lah kan Menyumbang, begitu. baik. Ya menyumbang, ada yang tangannya di atas, ada yang tangannya di bawah begitu. Tapi kalau kita kerjasama, ini posisinya setara, ya seimbang begitu. Jadi masing-masing silakan membawakan kepentingannya, tapi bagaimana kepentingan platform digital kemudian tidak melampaui, tidak mendominasi kepentingan media konvensional atau media-media di Indonesia ini. Nah, itu yang ingin kita capai. Kalau belum tercapai keseimbangan ya harus diseimbangkan begitu kan. Sebagai contoh begini, kan tidak adil ya, tidak adil misalnya media di Indonesia ini kan memproduksi berita. Ya berita itu kan diproduksi mengeluarkan ongkos untuk gaji wartawan, ya kemudian untuk asuransi wartawannya misalnya, untuk transportasi wartawannya, untuk cetaknya kalau dia media cetak begitu, untuk cost siarannya atau broadcasting cost-nya begitu. Ini kan mengeluarkan ongkos ketika media konvensional memproduksi satu berita. Sementara platform global tidak memproduksi berita, tidak mengeluarkan ongkos, hanya menyalurkannya saja, tetapi iklannya kok lebih banyak lari ke platform digital. Ini kan tidak adil, tidak fair. Nah, karena itu harus diciptakan sebuah ekosistem bisnis media melalui kerjasama yang setara, transparan,
ya adil begitu antara platform digital dengan platform global. Nanti bentuknya ya silahkan disepakati. Misalnya apakah bagi hasil iklan, apakah remunerasi, apakah kompensasi, atau hal-hal atau bentuk-bentuk lain dari output dari kerjasama ini. Nah itu sebetulnya yang ingin kita capai. Silakan, semua punya kepentingan pasti. Dan kepentingan media-media di Indonesia tentu saja adalah dua ya, kepentingannya adalah nomor satu untuk jurnalisme berkualitas, ya nomor dua untuk media sustainability, untuk kelangsungan hidupnya supaya bertahan di tengah era ataupun zaman disrupsi digital sekarang ini. Ya baik, berarti dengan demikian dikatakan bahwa perlu dipastikan nih kolaborasi antara media massa dan platform digital ini, apapun bentuknya nanti harus tetap melahirkan dua arah begitu ya Pak Dirjen ya, yang saling menghidupi dan tidak timpal satu sama lain, namun ini harus saling berkolaborasi dan bekerja sama begitu. Dan kita akan kembali lagi Pak Dirjen usai jeda, kami usai jeda akan membahas mengenai pasal 7 draft rancangan Perpres Media Sustainability. Tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.